Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Aska. Oke, jadi kali ini kita bersama salah satu perwakilan dari PKS Satria Bima Sakti. Dan mungkin bisa perkenalan, Kak. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ibnu Zaki Saifuddin dari kelas 11 A3. Untuk panggilannya Kak Saya Afan. Kak Afan. Ya, untuk Izin memperkenalkan diri, saya Laura Kwenkesia Angelin, bisa dipanggil Laura dari kelas 10-2. Oke, Kak Afan dan juga Kak Laura. Oke, bisa diceritain dulu sih Kak, bagaimana proses Kakak bisa bergabung menjadi PKS Satria Bima Sakti. Oke, mungkin dari Kak Laura dulu nih. Aku sendiri kan awalnya masuk ke SMA 2, aku belum wacana mau gabung ke PKS sih. Iya. Tapi waktu lihat pamfletnya itu kok kayak tertarik kan. Terus emang aku ngerasa cocok aja sih, karena dulu waktu di SMP juga aku ngerasa PBB aku lumayan. Jadi kalau di PKS mungkin aku ngerasa cocok gitu. Iya, terus juga di demo MPLS itu juga membuat Kak Laura tertarik juga ya Kak? Iya, keren. Iya, keren banget itu. Iya. Demo. Kalau untuk Kak Afan ikut ekstranya apa aja Kak? Untuk saya ikut ekstranya itu ada PKS, lalu ada PMR, nari juga. Oh, oke. Kalau untuk Kak Laura? Saya ada PKS, nari, aku juga ikut DA. Oke, Dewan Ambalan. Oke, jadi aku mau tanya nih Kak, kalau untuk persiapannya untuk sampai ke lomba Jumbara itu persiapannya apa saja sih Kak? Gitu. Untuk yang pertama kita mempersiapkan fisik ya yang pertama. Ya. Lalu kita juga mempersiapkan materi-materi yang akan dilombakan seperti PBB, senam, lalu ada tur lantas juga, Iya, Kak. lalu ada bidang-bidang yang lain, itu kita semua persiapkan dulu. Seperti itu. Kalau untuk Kak Laura persiapannya gimana Kak? Persiapan kan sebelumnya tentunya dipilih ya untuk Iya. anggota. Jadi ada seleksi awal dulu. Jadi seluruh anggota PKS itu dikumpulkan untuk diseleksi dan besoknya baru diumumkan untuk nanti yang ikut ini ada orangnya segini gitu. Ya, oke. Kalau untuk Kak Afan sendiri ikut lomba PKS Jumbaranya itu apa saja sih Kak? Untuk saya itu ikut lombanya yang pertama ada PBB, lalu ada juga senam lantas. Kalau untuk Kak Laura? Saya mengikuti 3 inti ya, lomba inti, ada PBB, senam lantas, dan tur lantas. Oke. Kalau bisa disebutin sih beberapa kejuaraannya apa saja sih Kak yang bisa didapatkan gitu? Yang pertama itu ada 3 inti dulu, Ya. ada PBB, senam lantas, tur lantas, lalu ada lomba-lomba yang lain seperti apa namanya, puisi, Ya. nyanyi, LCC apa juga. lagi? LCC, Iya. Ada dance juga. ya Ya. sama artikel, poster seperti itu. Oke, jadi kejuaraan apa sih Kak yang didapat dari PKS Satria Bima Sakti untuk mendapatkan kejuaraan lomba PBB, kemudian ada senam lantas dan juga tur lantas Kak? Jadi di PBB kita mendapatkan juara harapan 1, Ya. di tur lantas kita mendapatkan juara harapan 3, dan di senam lantas kita mendapatkan juara 2. Oke, keren banget ya itu. Oke. Kalau untuk persiapannya untuk PBB itu bagaimana sih Kak? Untuk bisa PBB kita pertama ya latihan baris berbaris ya. Kak. Ya, latihan baris berbaris. Kita diajarin dulu tuh basic PBB apa aja, kayak langkah tegap, hadap kanan, hadap kiri, itu maju jalan kayak gitu. Oke Kak. Nah, untuk senam lantasnya sendiri kan itu ada variasi-variasi Kak. Itu yang ngajarin siapa sih Kak? Jadi di senam lantas sendiri kan karena awal kita diajarkan gerakan inti dulu sebelum ke variasi. Ya. Terus setelah kita satu pasukan itu hafal, kita dibantu Mas Aan dan kakak-kakak alumni juga untuk membuat variasi senam tersebut. Oke. Kalau untuk tur lantas sendiri itu siapa sih Kak yang membantu sampai ke juara itu Kak? Ya, kita itu dibantu oleh para alumni dan juga kakak-kakak kelas. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau persiapan kan aku juga pernah lihat nih Kak Laura juga menjadi danton senam ya Kak? Yes. Senam lantas. Nah, itu persiapannya untuk menjadi danton senam lantas itu apa saja sih Kak? Pertama waktu latihan itu kan ada beberapa yang mengajukan diri menjadi danton. Iya. Mungkin ada 9 orang ya waktu itu, tapi setelah diseleksi suara ada 3 orang. Lalu ternyata kan ada, jadi di danton itu bukan mengujinya itu bukan lewat suara aja, tapi lewat kayak kita nginget gitu. Jadi ada 40 aba-aba yang harus dihafal gitu.
Nah terus dari ketiga danton ini yang pertama ada Kak Tristan itu menjadi danton Turlantas, Iya. Kak Fania menjadi danton PBB, PBB, iya. dan saya sendiri menjadi danton senam. Oh ini keren banget ya kak. Iya. Nah untuk 40 aba-aba, kalau sekiranya Kak Laura itu sekiranya sulit nggak kak untuk menghafal 40 aba-aba itu? Kalau aku sendiri karena waktu aku belum berpengalaman banget, aku paling kayak 32 gitu itu udah cukup banyak menurutku, jadi kalau 40 agak berat ya. Iya. Kalau untuk apa namanya, aku juga pernah dengar nih kak, kalau apa namanya danton-danton itu seperti PBB, Tulantas dan juga Senam Lantas itu juga meminum ramuan. Nah itu ramuannya itu apa sih kak? Aku juga penasaran gitu. Oke, jadi selain waktu latihan kita di rumah juga diberi nasihat ya buat kayak selain jangan minum es, kita juga makan kencur. Oh kencur, itu Iya. kencur tuh di apa dulu nih kak? Kita cuman bersihin kulitnya, terus langsung dimakan. Langsung dimakan mentah-mentah? Iya. Waduh, serem banget. Itu bukan danton saja, pasukan juga sebenarnya. Oke, kalau untuk Kak Afan sendiri, bagaimana menurut kakak nih kak? Kalau misalnya dampaknya meminum es pada saat latihan tuh bagaimana kak? Ya untuk yang pertama itu minum es kan nggak baik, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, membuat jadi bisa buat kita lebih gampang sakit gitu. Iya kak. Lalu minum es juga bisa membuat kita kayak tiba-tiba hamil satu lomba tiba-tiba batuk kan gawat. Nah Iya. itu jadi kita menghindari yang namanya minum es. Ya. Kalau untuk persiapannya sendiri, kalau dimulai pada saat hari libur sekolah itu kan hari Sabtu sama Minggu ya kak. Iya. Nah itu untuk dari jam berapa latihannya sampai jam berapa kak? Tuh kak. Kira-kira. Biasanya untuk hari di luar sekolah ya, untuk hari Sabtu dan Minggu kita ngambilnya lewat dari bukan di lapangan sekolah, jadi lapangan di luar sekolah kita mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Itu Iya. hanya hari libur atau pada saat tidak libur sekolah kak? Kalau misal sekolah kita ada jamnya sendiri. Ada jamnya sendiri. Iya. Oke. Itu dari jam berapa kak? Jam berapa kak kira-kira? Kalau dari sekolah itu Hamin 2 minggu kita mulai dispen ya dari Iya. jam 2 sampai sore. Tapi setelah saat Hamin satu. Hamin Hamin satu satu minggu, iya. kita mulai dispen dari pagi. Jadi benar-benar jam 7 mulai terus selesai sore. Iya, itu benar-benar persiapannya itu harus matang sekali ya kak. Iya. Kira-kira kalau menurut Kak Laura dan juga Kak Afan, kira-kira lelah nggak dengan latihan seperti itu kak? Ya Mungkin dari Kak Afan. tentu saja lelah ya. Iya. Namanya juga latihan kan pasti berat, banyak fisiknya, itu membuat kita lelah, tapi ya terpuaskan lah sama hasilnya. Iya. Kalau untuk Kak Laura gimana? Ya aku sendiri juga menurut aku fisik itu benar-benar digojol gitu ya. Iya. Apalagi kan mental juga diasah. Tapi dengan kayak kebersamaan waktu latihan, hasil yang memuaskan itu benar-benar terbayarkan sih. Iya, benar-benar terbayarkan ya kak. Iya. Aku juga sampai kagum gitu melihat kejuaraannya gitu. Nah untuk lomba Turlantas sendiri itu kan ada variasinya sendiri kak. Itu yang mengatur desanya itu siapa kak? Kan ada desanya, ada misalnya ada lampu lalu lintas, ada gerakannya sendiri gitu. Itu siapa kak? Itu yang ngatur para alumni ya. Para alumni. Oke, jadi untuk propertinya yang dibawa pada saat jumbara itu apa saja sih kak? Untuk yang pertama kayak PBB kita ada kayak tali kur sama apa namanya ini tali Komando. Nah, ya tali Tali komando. komando, iya. Untuk senam juga ada kayak topi-topinya. Lalu Iya. untuk Turlantas itu kan ada properti seperti untuk apa namanya ya kayak Lampu merahnya. ya Ya, peragaan lampu. lalu lintasnya seperti Oh. pembatas jalan, trotoar, Zebra lampu hijau. crossnya. Ya. Oke. Kalau untuk Kak Laura dan juga Kak Afan ini ikutnya lomba BBB ya kak, sama-sama di lomba BBB. Iya. Iya. Iya, itu kira-kira pada saat lomba BBB kira-kira grogi nggak kak pada saat pelaksanaan lomba ini? Ya grogi sih ya. Grogi. Namanya juga kan lomba lomba ya. Hari H lomba kan pasti grogi banget itu. Tapi saat sudah mulai lombanya itu sudah nggak grogi ya kak? Grogi ya kak? Iya, kita udah mulai fokus ke gerakan-gerakannya. Kalau dibilang grogi sih grogi, tapi kayak waktu kita tampil pakai seragam gitu jadi kayak pede. Gitu Iya. benar-benar ngeluarin power gitu. Iya. Oke. Kalau untuk kejuaraannya selain lomba BBB dan juga Turlantas dan juga Senam Lantas itu kejuaraan yang didapat selain itu apa saja sih kak? Kita ada mendapatkan juara dari dance ya. Iya, Dance, puisi, LCC, artikel. ya, artikel. artikel. Nah, oke, jadi untuk
setiap kejuaraannya itu mendapatkan juara berapa saja sih kak? Untuk yang pertama yang puisi kita mendapat juara 2, lalu untuk nyanyi sama dance kita mendapat juara 1. Oke, kalau untuk LCC sendiri itu juara berapa kak? Untuk LCC itu juara harapan 2. Nah kalau bisa dihitung dari semua kejuaraannya itu mendapatkan juara berapa kak? Kalau di total sih kita mendapat berapa? 9 ya? 9 Iya, piala. 9 piala. Dan ke piala yang ke-9 itu kita mendapatkan juara umum 3. Dan itu terasa puas banget ya kak? Puas Iya, banget. puas banget. Gitu. Kalau misalnya lawannya sekolah-sekolah lain itu kira-kira udah pede atau udah gitu kak? Udah merasa rendah diri gitu loh? Enggak dong, nggak rendah diri Nggak dong. rendah diri, Kita udah pede, ya, kan udah latihan, Udah kita latihan. kita juga latihan kan bener-bener sungguh-sungguh, Iya. punya effort gitu. Masa kita mau bener-bener rendah diri buat sekolah lain kan enggak, kita juga berusaha buat sekolah kita, buat SMA 2 ini. Oke, jadi untuk jargonnya PKS sendiri itu kan ada ya kak? Nah Ya. itu apa kak? Gitu. Aku juga penasaran nih. ya gimana ya? Praktekin Pak. Ya. Iya. Kan pertama sih Pasmanda Jaya. Jaya, Pasmanda Jaya, Jaya. Pasmanda Jaya, 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 ciao. Oke, gila keren banget. Itu kayak semacam penyemangat di dalam diri kita ya kak? Iya. Ya, itu kita lakuin setiap selesai latihan biar rasa gitu. Ya Oke. biar lebih semangat. Kalau untuk setiap harinya itu kan aku juga pernah lihat jika kalau misalnya latihan PKS itu kan sebelum latihan dia juga ada jogging. Iya. Nah setiap harinya itu disuruh jogging terus atau ada yang lainnya kak? Ya setiap hari sih jogging terus. Jogging terus. Ya jogging, sama kita ada pemasan lain seperti push up, sit up, back up, ya Oh, jadi latihan fisik semua ya kak? Iya. Iya. kan buat menjaga fisik juga itu. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya telat itu biasanya terlambat itu biasanya disuruh ngapain kak? Ya, disuruh jalan jongkok. Disuruh jalan. Iya. Jalan jongkok, terus biasanya ada tambahan di antara push up, pick up sama sit up-nya. Ya. Kalau biasanya yang apa namanya? Kalau misalnya pelatihnya atau Mas Aan-nya sama kakak alumni yang nggak datang itu biasanya yang gantiin itu siapa kak? Jadi kita dilatihnya tuh bukan sama kakak-kakak alumni sama Mas Aan doang, kita juga dilatih sama kakak-kakak kelas 12 juga. Kakak-kakak kelas 12. Iya, Iya. itu juga ikut nemenin terus ya tiap hari. Jadi kayak ngikutin prosesnya bener-bener dari yang biasa-biasa aja sampai ya kayak gitu. Oke. Nah jadi sebelum Kak Laura dan juga Kak Afan ini sebelumnya Kak Laura ikut pernah PKS juga nggak di SMP? Oh iya, aku juga ikut PKS, PKS juga di SMP. Iya. Iya. Kalau Kak Afan sendiri Kalau saya belum, Kak. belum. Berarti Ya tidak ikut. ini di kelas SMP. ini kan Kak Afan kelas 11 nih. Iya. Kalau kelas 10-nya ikut PKS nggak? Untuk pertama sih enggak ya, karena kayak belum tertarik gitu. Iya. Belum ada kayak apa ya? Kok aku mau ikut PKS itu kenapa sih? Belum ada. Ya. Tadi pas setelah demo ekskul Pasmanda itu langsung tertarik Kak ke join PKS. Iya, saya tertarik. Oke. Kalau untuk Kak Laura itu tertarik nggak untuk join ke Paskibra? Tertarik banget sih, Tertarik. tertarik banget ya. Nah, Semoga lancar ya iya, jalan iya. depannya. Nah, aku juga dengar-dengar nih Kak Afan juga kan ini Paskibra Iya. Kabupaten Batang nih. Iya. Bisa ceritain dong Kak, gitu apa pengalamannya gitu. Ya pengalamannya gimana ya? Ya pertama kan pas seleksi itu kan kita melihat kayak banyak saingan kita dari seluruh Kabupaten Batang. Iya. Yang pertama sih grogi ya namanya. Kita saingannya banyak sekali, kok banyak yang fisik-fisiknya pada bagus. Iya. Ya tapi kan saya pede aja lah. Kita jalani, pokoknya hasilnya ya itu terserah sama Tuhan. Iya. Kita pasrahkan pada Tuhan. Kira-kira sebelum tes dari Paskibra itu kira-kira udah ada persiapan nggak Kak? Ya tentunya sudah. Yang pertama kayak saya latihan untuk lari, kita push up, sit up, back up, lalu juga ada materi-materi untuk persiapan nanti mendaftar Paskibraka. Oh, kalau untuk Paskibra itu kan ada tesnya sendiri Kak, ada tes Iya. fisik. Kalau selain tes fisik itu kan aku hanya tahu tes fisik doang nih Kak. Ya, Selain tes fisik itu ada lagi nggak? ya ada sih kayak tes pengetahuan umum, tes kebangsaan. Iya. Ya, seingat saya sih kayak itu ya. Berarti ada 3 tes fisik. Oh iya, sama tes psikologi. Oh, psikologi. Berarti Iya. ada 4 ya Kak. Ada tes fisik, tes psikologi, tes TIU dan juga tes TBK. Iya. Iya. Yang terakhir Ya. nih Kak,
Kalau untuk pesan dan kesannya yang bisa disampaikan ke orang lain itu apa saja sih Kak? Mungkin dari Kak Laura terlebih dahulu. Untuk kesan aku sendiri ngikutin Jumbara PKS tahun ini ya, aku bener-bener bangga karena aku kayak nemuin rasa kekeluargaan. Padahal itu kan bener-bener isinya orang baru semua. Apalagi waktu gabung SMA aku dari kelas 10, kakak kelasnya aku kira galak, tapi ternyata Iya. pada bener-bener saling peduli, ada jiwa korsanya gitu. Iya. Nah, kalau untuk pesannya sendiri tadi kan itu kan pesan ya Kak. Kalau Iya. untuk pesannya sendiri, Pesan aku ya semoga nanti di Jumbara tahun depan kita bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa latihan lebih maksimal lagi, kita bisa lebih ngembangin rasa kekeluargaan, jiwa korsa lagi. oke. Gila, pesan dari kesannya itu keren banget Kak. Gila. Oke. Aku ada pertanyaan sendiri nih untuk Kak Afan. Nah, pertanyaannya kira-kira ada nggak sih Kak pesan buat orang-orang yang mengikuti PKS tapi nggak sampai ke tahap Jumbara? Kira-kira ada pesan nggak Kak? Untuk yang belum lolos seleksi, jangan patah semangat karena masih ada tahun depan ya. Kita juga bisa mempersiapkan nih dari sekarang tentang materi-materinya dengan mengikuti sering rajin mengikuti latrut seperti itu. Nah, itu dia pesan dan juga kesan dari perwakilan dari PKS Satria Bima Sakti yang telah menunjukkan kejuaraannya di Jumbara PKS tahun 2023. Nah, itu tadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita ini punya potensi besar nih teman-teman untuk bisa mengikuti latihan rutin tahun depan untuk mengikuti persiapan Jumbara. Nah, kita bisa melihatnya dari kakak-kakak sekalian yang bisa mengikuti Jumbara dan juga bisa menjuarakannya di SMA Negeri 2 Batang. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini dan semoga ini bisa bermanfaat juga bagi kalian dan juga kalian itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Jurnal Laska. Dadah!